yang senantiasa kita ikut bersama dia, yang membawa kita semakin taat, yang membawa kita semakin baik, semakin akhlak kita terpuji. Itu teman yang baik. Maka dari itu paling terakhir, ya, ada satu ungkapan dari senior saya ketika saya belajar di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Teman itu ada dua. Teman, kawan itu ada dua. Yang pertama, teman itu layaknya seperti tukang minyak wangi, tukang parfum. Sekalipun kita tidak mendapatkan parfumnya tadi, ciuman wanginya, ketika berdiri dibagikan parfum, ternyata walaupun kita bukan orang baik, karena berteman dengan orang yang baik, insya Allah akan mendorong kita, memotivasi kita untuk berbuat baik. Teman yang kedua adalah teman yang jelek. Siapa itu teman yang jelek? Diumpamakan seperti tukang besi atau tukang las. Oh, tidak merendahkan. Oh, berarti tukang besi jangan ya. Kamu jangan naik sama tukang besi. Jangan kamu naik tukang las. Aduh, gitu. Kenapa? Itu bukan teman yang baik. Ini perumpamaan. Kenapa? Karena walaupun ya tukang besi yang mengelas itu ada api, sekalipun kita tidak terkena api, kalau kita dekat bisa kena cipratan api tersebut. Begitu juga kalau kita berteman dengan teman yang menentang guru, adik-adikku sekalian, ini guru kalian yang ada di sini adalah orang tua kalian. Hormati mereka. Ilmu kalian pengen berkah, ilmu kalian pengen bermanfaat, bahagia di dunia, menjadi orang yang berjaya, sukses dunia akhirat, patuh, taat kepada guru. Saya lihat tadi, masya Allah, agak sedih hati saya ketika, tapi saya tetap bersyukur, berbaik sangka kepada adik-adikku sekalian ini ketika disuruh gurunya maju. Ya Allah, Anda akan saksikan ketika Anda menjadi seorang dewasa, seorang guru ataupun menjadi apa, ketika Anda menyuruh orang lain, akan Anda rasakan juga apa yang Anda lakukan sekarang. betul sekali. Taati mereka, patuhi guru-guru, cepat, itu kunci ilmu kita yang bermanfaat. Siapa pun orang tua kita ada tiga. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita, mengandung dan melahirkan kita, membesarkan kita. Yang kedua adalah orang yang kita nikahi anaknya, itu mertua. Yang ketiga adalah orang tua yang kita menimba ilmu dari dia ataupun yang mengajarkan kita ilmu. Itu orang tua kita. Hormati mereka sebagaimana kita menghormati orang tua kita. Jangan salahkan ketika kita di rumah, wahai adik sekalian, siswa-siswi, kita jelek akhlak kita. Kita membantah orang tua kita di rumah. Kita cengkal, kita nggak nurut. Kenapa? Itu karena kita nggak nurut sama guru kita di sekolah. Buktikan saja. Antum boleh telusuri. Tadi saya nggak nurut, guru nyuruh. Begitu juga di rumah, orang tuanya nyuruh sampai bilang 10 kali, 15 kali baru dia. Apalagi zaman HP. Ya, oke. Ini saya dapat saya sampaikan, minta maaf bila kekurangan dan minta maaf juga kepada segala dewan guru, ya, para umar pejabat kami, para siswa dan siswi. Minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ya, saudara saya juga yang beda agama, minta maaf kalau ada kata-kata saya yang menyakiti atau menyinggung perasaan Anda. Mudah-mudahan dimaafkan dan minta maaf kalau kata-kata saya ada yang kasar. Ya, pertama, kira-kira bahasa saya kasar? Tidak. Kata-kata saya kasar nggak? Enggak. Minta maaf saya kalau kasar, karena saya makhluk kasar, bukan makhluk kasar. Ya benar, hanya milik Allah, kesempurnaan dan kelebihan ada pada Allah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kaki kanan diangkat, kaki kiri, telapak kaki kiri duduk di bawah badan. Kalau di belakangnya seperti ini. Ini duduk yang paling afdol. Duduk yang kedua adalah duduk tasyahud akhir. Hanya saja lutut kita keduanya dideketin. Ini gampang, ibu-ibu. Ya. Duduk yang ketiga seperti duduk pertama tadi, tapi jangan jongkok. Ini duduk orang terburu-buru. Nah, tangan dulu ada peran. Iya. Kalau saya ngamalin, tapi kalau pengen ngamalin satu cuma Nabi Muhammad pernah duduk kayak gini, bentar doang itu duduk seperti biasa. Kalau duduk kita sila boleh nggak? Boleh saja. Boleh saja ada efek sampingnya, yaitu membuat kaum laki-laki pada hatinya.
Ya. Hah? Ibu-ibu kepengen jaga badan, itu pola cara makan Rasulullah. Biar makin disayang kepada suami. Ya. Nah, kalau Rasulullah ajarkan kita duduk seperti ini, karena biar wadah makannya itu terhalang, menjadi sempit sehingga kita cepat kenyang. Rasulullah itu nggak makan kecuali betul-betul beliau itu lapar dan beliau berhenti sebelum beliau kenyang. Kalau kita belum kenyang belum. Kita buat kuis. Kita kasih kuis. Hadiahnya 1 juta. Tapi dicicil. Siap ditanya? Siap. Jangan malu-malu ya. Saya nggak mau obat. Jangan malu-malu. Berani menjawab. Nggak lurus kakak. Salah itu hal yang biasa. Nggak lurus saja. Pertanyaannya adalah. Ruangan ke sada 2. Pertanyaannya adalah. Ruangan kedua. Siapa yang marah ketika Nabi Muhammad tadi dicaci maki yang menghumuskan pengantin? Kamu bangkrut. Anak-anak. Jadi, Aduh, nggak deh, anak gila. Ini. Aduh. Zainal Amin. perhiasan yang amanah. Zainal Amin. Perhiasan yang amanah. Amanah adalah sifat Nabi Muhammad. Apa jawabannya? Sayyidina Umar. Betul. Alhamdulillah, betul. Salam Amin. Salam Bu Zainal. Pertanyaan kedua ke Putri Putri. Punya ada apa enggak? Boleh lah. Enggak usah Muridnya aja, Pak. Murid aja. Iya. boleh lah. Siswi ada. Siswa sudah. Ya. Siswi sudah. Pertanyaannya adalah apa yang ditakuti oleh batu gilingan? Dan saya ceritakan tadi. Kalau dengar insya Allah bisa jawab. Kalau dia batu gilingan itu, ya Rasulullah kalau Anda perintahkan saya untuk menggiling biji gandum dari timur ke barat, saya akan melakukannya. Karena saya takut. Api neraka. Apa yang Tunjuk tangannya, Nak. bukan? Hah? Jangan takut. Kalau salah hal yang biasa. Saya takut Allah jadikan. Nah, sudah kasih bocoran. Boleh lah kalau nggak ada. Boleh enggak? Saya itu sampai 5. 1, Ini. 2, 3, 4, Ayo, Nak. 5. Ini SMP dia dah mau. Coba aja. Ini Pak, mau mencoba ya, Nak ya. Coba aja. Masuk neraka. Ayo, apa salah kan dulu. Salah nggak apa-apa loh, dicoba aja. Coba, Nak, coba. Ayo. Enggak ada apa. Ayo. Silakan. Belajar itu nggak boleh malu. Iya, yuk. Belajar itu malu. Nama, sebutin, Nak ya. Udah hidup. Gak hidup juga. Nama saya, Sebutkan aja. saya sebutkan namanya. Isti. Jawabannya? Saya takut berapa? Kelas 9. SMP. Ini undangan. Sebutkan saja SMP-nya, sebutkan saja, Nak ya. Dari sekolah mana? Sibabangun. Oke. Jawabnya, Nak ya. Takut dari bahan bakar api neraka. Bagus.